Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 37 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian bagaimana sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha. Ha, di sini ada hukum tajwid mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka ha yang fathah kita panjangkan cukup 2 harokat ya, jangan kelebihan. Fataqabbalaha rabbuha. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah, maka bacanya ditebalkan. Bagaimana cara menebalkan huruf? Yaitu dengan mengangkat bagian paling belakang dari lidah kita ya, atau pangkal lidah kita. Ra. Fataqabbalaha rabbuha. Ha mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka ini juga sama kayak hak yang tadi, panjangnya 2 dan sama ya, harus konsisten 2 harokatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin. Biqabu di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Ini udah jadi pasangannya ya. Kalau fathah sama alif, kalau dhammah sama waw sukun ya, untuk mad tabi'i. Jadi bu-nya ini kita panjangkan 2 harokat. Ngayun ya, di ayun biar sama. Biqabulin. Kemudian di sini ada idhar halqi. Karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan ya, yaitu ha. Maka tanwinnya ini dibunyikan dengan jelas. Jadi ini bunyinya an ya. Biqabulin, jelas n. Biqabulin hasanin. Kemudian ada idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf waw, maka tanwin kasrahnya lebur ke huruf waw. Jadi bunyi an-nya enggak kedengeran ya. Bukan hasanin tapi hasaniu, sambil tahan sampai ada getaran ke hidung, masuk disertai dengung. Hasaniu wa ambataha wa Kemudian di sini ada iqlab karena nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacanya, nun sukunnya, bunyi n-nya diganti jadi bunyi mim sukun, jadi ya. Sambil kita tahan dulu bunyinya di sini. Wa dengung. Wa ambataha. Ha mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka haknya dipanjangkan 2 harokat. Wa ambataha nabatan. Ba ini juga mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca ba-nya panjang 2 harokat. Nabatan. Kemudian ada idhar halqi. Karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ha, maka tanwinnya ini dibaca jelas. Ini juga sama n ya, tan, nabatan. Nabatan hasana.
Kalau berhenti di na, ini hukumnya mad iwad karena ada baris fathah 2, fathah tanwin yang diwaqafkan atau diberhentikan. Maka cara membacanya, baris fathah 2 ini jadi satu, jadi fathah na dan panjangin 2 harokat. Nabatan hasana. Dan di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya melanjutkan bacaan yang lebih utama. Ya. Nah tadi kita kalau berhenti mad iwad, kalau melanjutkan bacaan atau tidak berhenti ini lain lagi hukumnya. Ya. Nabatan hasanan, hukumnya idgham bi gunnah karena tanwin fathahnya ketemu sama waw. Jadi ini bacanya masuk langsung ke waw ya, hasanau sambil tahan dengung. Nabatan hasanau wa kaffalaha. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka haknya 2 harokat saja. Wa kaffalaha Zakaria. Ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena kita lihat barisnya kasrah di bawah. Jadi tipis, datar, nyantai lah ya, lidah belakang tidak perlu dinaikkan. Zakaria. Nah, masuk ke ya tasydid, ini bukan idgham, jadi tidak perlu ditahan bunyinya ya. Bukan Zakaria, nggak usah. Jadi cukup dinaber. Zakaria. Jadi ditekan ke makhraj huruf ya, agak dinaikkan intonasinya. Zakaria. Ya mad tabi'i ya karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang 2 harokat. Nah kemudian setelahnya di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti di sini lebih baik. Kullama, ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca mimnya panjang 2 harokat. Kullama dakhala alai. Lai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan atau dilunakan ya. Alaiha. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca haknya panjang 2 harokat. Alaiha Zakaria. Zakari. Ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena barisnya kasrah ya. Jadi tipis ya, pangkal lidah tidak perlu dinaikkan. Zakaria. Nah, di sini pakai naber lagi ya. Pokoknya kalau ada ya tasydid, waw tasydid sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun, maka bukan idgham. Jadi ini cukup kita hentak sedikit ya. Zakaria. Ya, kalau berhenti di sini hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Bacanya panjang kalau berhenti itu ya, 2 harokat. Zakaria. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya itu hanya kalau berhenti saja. Sedangkan kalau tidak berhenti, mad tabi'inya gugur, ya-nya pendek. Zakariyal, langsung ke lam ya, namanya takhallus bil hadfi. Jadi di sini ada 2 huruf sukun bertemu ya, huruf sukun pertama alif, huruf sukun kedua lam sukunnya, maka terlepaslah huruf sukun yang pertama, huruf madnya ya. Kalau wasol berarti ya-nya nggak pakai huruf mad, nggak pakai alif, berarti pendek. Zakariyal, jangan dipanjangin dulu. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah karena alif lamnya bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun ini dibaca dengan jelas. Al-mihraba. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas, maka bacanya tebal ya. Al-mihrab.
Ra mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka ra-nya dipanjangkan 2 harokat. Al-mihraba. Nah, kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Nah, apabila terpaksa berhenti maka dianjurkan untuk mundur ya atau mengulang 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Zakariya al-mihraba wajada 'indaha. Ada ikhfa aqrab. Karena nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar menuju huruf dal sambil ada dengungannya ya. Tapi ini dengungnya belum banyak ya, karena huruf dal itu makhrajnya masih dekat dengan nun. Indaha ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka dipanjangkan haknya 2 harokat. Rizqa, ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena barisnya kasrah, bacanya tipis. Riz, nah ini zai punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sifat sofir, jadi berdesis ya, seperti suara lebah. Riz, rizqa. Dan qa kalau berhenti di sini hukumnya jadi mad iwad. Karena barisnya fathah tanwin diberhentikan ya. Maka bacanya baris fathah tanwin ini jadi fathah saja, jadi 1 baris dan dibaca panjang 2 harokat. Rizqa. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, artinya boleh ya. Jadi boleh berhenti, boleh juga lanjut bacaan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.